Selamat pagi semua. Hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah statistik multivariat. Untuk tema kali ini kita akan membahas ANOVA non-parametrik, yaitu Kruskal-Wallis dan Friedman. Namun kali ini yang pertama akan saya bahas adalah Kruskal-Wallis. Ada 3 hal yang akan saya bahas. Konsep utama, Kruskal-Wallis ya di ANOVA non-parametrik ini. Lalu hitung manual Kruskal-Wallis dan contoh soal dan penyelesaiannya. Baik, Kruskal-Wallis ini merupakan uji beda untuk melihat perbedaan 3 kelompok atau lebih yang melibatkan satu independen variabel. Jadi artinya ini tuh sama dengan ANOVA satu arah ya, yang parametrik. Yang kemarin kan kita udah belajar. Nah, untuk Kruskal-Wallis ini alternatif jika ANOVA satu arah ini pada asumsinya tidak terpenuhi. Kan kita tahu ANOVA satu arah itu adalah parametrik ya. Kalau misalnya asumsi keparametrikannya tidak terpenuhi, misalnya variansnya tidak homogen atau misalnya datanya juga eh, tidak berdistribusi normal. Nah, artinya peneliti perlu melakukan uji statistika yang lain. Nah, Kruskal-Wallis ini adalah alternatif ketika hal itu terjadi. Baik, untuk menguji dengan teknik Kruskal-Wallis ini, data itu berupa ranking atau ordinal. Jadi kalau misalnya kita memiliki interval atau misalnya rasio, nanti harus kita ubah dulu ke ranking. Ya. Nah, setelah itu juga kita bisa melakukan teknik ini di mana jumlah partisipannya itu tidak sama banyak antar kelompok. Jadi kalau misalnya kelompok 1 sama kelompok 2 itu misalnya 15 dan 20 orang gitu ya. Nggak sama banyak itu nggak apa-apa. Nah, untuk Kruskal-Wallis ini dia menghasilkan indeks yang dinamakan dengan koefisien H. Nah, H ini identik memang dengan nilai chi-square. Ya. Nah, sehingga untuk melakukan uji signifikansi, kita menggunakan tabel chi-square dengan menggunakan ini ya, derajat kebebasan. Nah, ini nanti yang akan kita bandingkan dengan nilai chi-square yang hitungnya itu ya. Seperti itu. Baik, ini ada contoh kasus. Misalnya buatlah hipotesis penelitian. Misalnya di sini tidak terdapat perbedaan kemampuan statistika dilihat dari program studi sosial eksakta dan agama. Lalu HA-nya terdapat perbedaan kemampuan statistika dilihat dari program studi sosial eksakta dan agama. Gitu ya. Itu hanya merupakan contoh. Di sini merupakan contoh. Nah, misalnya di sini mengubah skor data penelitian menjadi data berbentuk peringkat atau ranking, yaitu skor yang dimana ranking 1 itu adalah yang tertinggi ya, sehingga tertinggi sampai skor terendah. Artinya di sini saya ada tabel, bisa kalian lihat. Di sini ada nomor ya, nomor responden misalnya. Nah, di sini adalah skor. Ini adalah skor yang sudah terurut. Gitu kan. Biasanya kita kalau misalnya dapat data kan ngacak gitu ya. Nilainya itu kan kita perlu mengurutkan. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah nomor 1 itu adalah dengan nilai yang tertinggi atau skornya yang terbesar. Misalnya di sini ada nilai 9, 8, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 4, 3, 3. Kadang kan kalau misalnya nilai itu suka ada yang sama ya. Nah, tentunya untuk yang skor nilainya yang sama ini gitu ya, si peringkatnya itu harus dihitung ulang. Misalnya di sini 9 itu adalah peringkat yang pertama. 8 peringkat kedua, 7 peringkat ketiga, dan 6 peringkat keempat. Nah, tapi di sini untuk nilai 5, itu kan ada 3 orang.
Nah, sehingga kita harus hitung ulang nih. Contohnya seperti ini. Ini adalah 1/3. Nah, 1/3 itu dari mana? Nah, 3 ini adalah dari total individu yang memiliki nilai yang sama. Di sini kan ada 3 orang. 1, 2, 3 ya. Maka 1/3. Nah, setelah itu, peringkatnya, peringkat sementara. Artinya di sini kan peringkatnya, ini kan udah 4 nih. Artinya di sini 5, 6, 7. Ya, itu adalah peringkat sementaranya. 5 ditambah 6 ditambah 7. Nah, setelah itu ditambahkan dulu totalnya ini berapa, lalu nanti dibagi 3. Gitu ya. Misalnya ini 5 tambah 6, yaitu 11. 11 tambah 7, yaitu 18. 18 dibagi 3, hasilnya 6. Artinya, 6 ini merupakan peringkat yang benarnya. Ya. Artinya ini nanti peringkatnya jadi 6, 6, dan 6. Seperti itu. Lalu ini nilai 4 itu adalah peringkat 8. Ya. Ini 3 dan 3 itu peringkatnya 9,5. Setelah dihitung, yang dimana 1/2 ya, karena ini ada 2 orang. Lalu ini adalah nilai urutnya 9 dan 10 ya, yang sebelumnya gitu, yang sementara nih, kita bisa lihat nih dari angka ini. 9 plus 10, 19 dibagi 2, yaitu 9,5. Artinya ini adalah peringkatnya. Gitu. Biar kita tahu nih, lihat aja dari sini. Dari yang nomor ini kan bisa jadiin acuan ya sebagai peringkat sementara gitu ya, kalau misalnya untuk yang sama. Nah, lalu harus dihitung ulang. Begitu. Ini saya jelaskan untuk peringkat kalau ada yang sama. Nah, setelah itu, setelah kita mengubah data penelitian menjadi data berbentuk peringkat atau ranking, nah, kita harus menghitung apa nih yang dinamakan variabilitas total ranking kelompok atau K. Dengan rumus di sini K sama dengan R1 kuadrat, R2 kuadrat, R3 kuadrat, dan seterusnya. Yang dimana semua ranking per kelompok ini dibagi dengan N masing-masing. Ya, terkadang kan setiap kelompok itu N-nya nggak sama ya. Kan di sini di Kruskal-Wallis ini kan responden tiap kelompoknya tidak harus sama besar. Artinya bisa aja nanti si N-nya itu nggak semuanya sama, tapi misalnya di sini 4, 3, 4 gitu misalnya, atau 5, 6, 7 misalnya seperti itu ya. Nah, lalu setelah itu mencari derajat kebebasan, yang dimana rumusnya adalah K-1, K ini adalah banyaknya kelompok. Lalu menghitung koefisien H. Nah, ini adalah nilai yang kita cari ya. K di sini adalah 12K. K yang tadi ya, bukan K yang ini ya, tapi K yang ini. Variabilitas total ranking kelompok. Dibagi N besar, artinya keseluruhan, dalam kurung N ditambah 1 kurung tutup. Dikurang 3, yang dimana N ditambah 1. Ya, N ini adalah N besar, artinya keseluruhan dari responden. Nah, setelah diketahui H, kita lakukan interpretasi dan uji signifikansi dengan menggunakan tabel chi-square. Ya, tabel chi-square. Nah, di sini saya ada contoh soal. Ini juga contoh soal ini juga bisa dilihat di buku Tulus Winarsunu ya. Jika ada yang memiliki, silahkan dibuka. Nah, ini adalah kemampuan statistik pada mahasiswa yang berasal dari 3 jenis program studi, yaitu sosial, eksakta, dan agama. Peneliti ingin memberikan pelakuan semacam kursus materi-materi statistik kepada 3 kelompok tersebut. Kemudian secara random dipilih sampel pada ketiga kelompok tersebut untuk dikenai tes statistik. Nah, ini merupakan skor-skor tes statistik dari ketiga kelompok tersebut dan diringkas di bawah ini. Artinya di sini ada
siswa dari sosial itu 3 orang ya, yang nilainya 4, 3, dan 3. Eksakta, kelas eksakta, program studi eksakta, nilainya 5, 8, 6, 9, dan agama 7, 5, 5. Artinya ada 3 kelompok ya, independen variabelnya, yaitu program studi ya. Dependen variabelnya adalah kemampuan statistik. Ini adalah nilai kemampuan statistik atau skor tes statistik. Karena ini Kruskal-Wallis, tentunya nilai-nilai ini harus kita urutkan terlebih dahulu. Kita buat ranking. Oke. Kita masukkan, nah di sini saya memasukkan setelah dibagi menjadi kelompoknya ya. Contohnya misalnya di sini, sebelum kita lihat tabel ini, kita lihat perankingannya. Nah, di sini adalah perankingan dimulai dari yang nilai terbesar adalah ranking 1. Artinya, angka-angka ini kita urutkan dari yang terbesar. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3. Gitu ya. Nah, hingga kita menemukan ini rankingnya. Nah, ini hitungan ini tuh sama dengan ini ya. Ya, sama. Jadi sebelum masuk ke tabel, kalian bisa juga pakai tabel ini gitu ya untuk dapat rankingnya. Nah, setelah itu kalian masukkan sesuai dengan nilainya. Jadi kalian harus tahu tuh nilainya. Bahwa nilai-nilai ini disesuaikan dengan kelompoknya. Artinya kelompok sosial 433, eksakta 5869, agama 755. Kalian masukkan dulu angka-angkanya ya. Nah, setelah itu apa? Rankingnya. Kita ketahui nih. 4 itu rankingnya berapa sih? 8 kan? 3 dan 3. 3 itu rankingnya berapa sih? 9,5. Karena sama kan? 9,5. 9,5. 9,5. 5 itu berapa sih? Misalnya di sini 6 ya. Karena kan 5 itu kan 6 rankingnya. 8 itu berapa sih? 2 ya rankingnya. 6 itu 4 dan 9 itu 1. Begitu juga dengan yang agama 755. Artinya 7 itu adalah ranking 3 dan 5 itu adalah ranking 6. Setelah kita hitung. Lalu sigma R. R di sini adalah ranking. Artinya ini ditambahkan, jumlahkan ya, jadinya 27. Ini juga dijumlahkan jadi 13. Ini juga dijumlahkan jadi 15. Setelah itu R kuadrat, artinya ranking kuadrat. Nah, ini di kuadratkan. Ya. Artinya 27 dikuadratkan menjadi 729, 13 dikuadratkan menjadi 169, dan 15 dikuadratkan menjadi 225. Lalu yang N besar, bukan N besar ya, N kecil, yaitu 3 di sini juga 4 orang, di sini ada 3 orang. Nah, lalu ini apa sih yang biru? Nah, yang biru itu adalah jika nilai dimulai dari nilai terkecil. Nah, sebetulnya nilai terbesar dan terkecil itu sama nggak sih gitu ujung-ujungnya? Lalu saya mencoba nih. Ya, saya mencoba untuk mengurutkan, lalu dihitung rankingnya, lalu dicek sigma R-nya, lalu kuadratnya berapa, gitu ya. Setelah itu saya masukkan ke dalam variabilitas total ranking kelompok. Ternyata hasilnya tidak jauh berbeda, gitu ya. Tapi ini kita samakan. Kita pakai yang ranking 1 itu adalah nilai yang terbesar. Kenapa? Biar seragam, gitu ya. Biar seragam aja. Nah, kita lihat di sini, masuk lagi ke angka untuk rumus ini ya, menghitung variabilitas total ranking kelompok. K sama dengan R1 kuadrat dibagi N, N1. Artinya, ini kan, ranking kuadrat 729 dibagi 3.
Nah, ini R2 kuadratnya 169 dibagi 4, dan ini juga 225 dibagi 3. Seperti itu ya. Nah, hitungan seperti ini tentunya kalian tahu ya, kita harus menyamakan dulu angkanya. Gitu ya. Jadi jangan dibagi lalu ditambahkan, dibagi hasilnya nanti ditambahkan, tidak seperti itu ya. Contohnya misalnya seperti ini yang di bawah ya. Saya pakai nih ranking yang pakai nilai terkecil. Misalnya di sini 36, 961 dan 324 ya. N-nya sama ya, 3, 4 dan 3. Nah, ini dimasukkan lalu cari angka yang sama yang bisa dibagi dengan 3 dan juga 4. 12 bagi 3, 4, lalu dikalikan 36. Ini sama ya dengan perhitungan matematika sederhana. Setelah itu, kalian kalikan dulu ya dalam kurung, lalu setelah ada hasilnya nanti ditambahkan, lalu nanti dibagi 12. Dan hasilnya sama, 360,25 untuk K-nya. Setelah itu apa? Kita cari derajat kebebasan, yang dimana K minus 1, K-nya di sini adalah 3 kelompok, dikurang 1 jadi 2. Lalu menghitung koefisien H. Nah, ini adalah rumusnya. Artinya 12 dikali 360,25, 10 dalam kurung 10 tambah 1, dikurang 3, di dalam kurung 10 tambah 1. Ya. Hasilnya adalah 6,3. Jadi, kalau ada kurung dulu ya yang diselesaikan seperti ini, misalnya jadi 11 kalikan 10, ini 12 dikalikan 360,25, baru nanti hasilnya dibagikan. Ini pun sama, ditambahkan dulu lalu dikalikan ketiga, nah nanti hasilnya sebagai pengurang dari ini. Total pokoknya H indeksnya itu, indeks H-nya 6,3. Nah, sekarang kita harus melakukan apa? Uji signifikansi. Nah, di sini kita menggunakan tabel ya, tabel chi-square dengan menggunakan derajat kebebasan 2. Nah, di sini kita lihat nih nilai teoretiknya untuk taraf 5% itu adalah 5,99, sedangkan taraf 1% adalah 9,21. Untuk tabel chi-square kalian lihat di buku tulis Winarsono ya, di belakangnya itu ada. Kalau misalnya kalian tidak punya buku tulis Winarsono, kalian bisa googling tabel chi-square, namun perhatikan gitu untuk taraf signifikansinya, ya. Nah, artinya setelah ini diketahui, kita kan harus membandingkan nih. Kita lihat nih di sini nilai chi-square empiriknya itu berapa sih tadi? 63 kan. Nah, lalu taraf 5%-nya itu lebih besar dari teoretiknya yang 5%, yaitu 5,99. Artinya apa? Signifikan. Namun untuk taraf 1% itu lebih kecil ya dari teoretiknya yang 9,21%. Ini untuk yang empiriknya ya. Yang empiriknya untuk yang taraf 1% itu kan tadi 6,3 kan. Dia lebih kecil dari teoretik atau tabel. Untuk yang 1% itu adalah 9,21 dengan non signifikan. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikan mana mahasiswa yang berasal dari prodi eksakta memiliki rata-rata ranking tertinggi ya, yaitu 13 dibagi 4 sama dengan 3,25. Nah, ini tuh dari artinya ini ya, rankingnya 13 dibagi 4 orang, 27 dibagi 3, 15 dibagi 3. Nah, kemudian prodi agama dengan rata-rata ranking 15 dibagi 3 sama dengan 5, dan yang terbawah prodi sosial dengan rata-rata ranking 27 dibagi 3 sama dengan 9. Nah, ini dia di sini main rankingnya kan memang nilainya kecil ya. Tapi angkanya angka nilainya itu adalah besar
Artinya maksudnya nilai-nilainya gitu ya. Kan kita tadi di sini dilihat di sini kan nilai terbesar dengan ranking 1 gitu ya. Artinya eh, semakin kecil angka rankingnya berarti dia menunjukkan nilai skor ujiannya itu besar-besar gitu. Sehingga di sini di kesimpulan maaf, dengan mean angkanya itu kecil gitu, yang paling kecil ini yang paling kecil kan 3,2559. Artinya dia memiliki eh, rata-rata ranking yang tertinggi gitu, rankingnya yang tinggi gitu. Karena seperti yang kita ketahui ranking 1 itu yang paling tinggi kan dibandingin ranking 10 gitu. Semoga kalian bisa memahaminya ya. Nah, jika sudah selesai, kalian lakukan latihan ini, ya. Silahkan dikerjakan. Independen variabel, dependennya, hipotesis, lalu tabel kerja dan penyelesaian, lalu setelah itu kesimpulan. Nanti dikirimkan melalui email, ya. Nah, setelah itu kita lanjut nanti ke Friedman.